Brasil, negara terbesar di Amerika Selatan, tidak hanya terkenal karena keindahan alamnya yang menakjubkan dan budaya sepak bolanya yang kuat, tetapi juga karena keragaman masyarakatnya yang luar biasa. Kehidupan masyarakat Brasil merupakan cerminan dari perpaduan budaya, tradisi, dan sejarah yang kaya, yang membentuk identitas nasional yang unik. Brasil adalah negara dengan warisan budaya yang sangat beragam. Pengaruh budaya Portugis, Afrika, penduduk asli indigenos, dan imigran dari berbagai belahan dunia, seperti Italia, Jerman, Jepang, dan Timur Tengah, telah menciptakan masyarakat multikultural yang dinamis. Hal ini tercermin dalam musik samba, bossa nova, kuliner feijoada, acara dan festival-festival besar seperti Karnaval yang mendunia. Masyarakat Brasil dikenal sangat ramah, terbuka, dan gemar bersosialisasi. Hubungan kekeluargaan dan persahabatan sangat dijunjung tinggi. Banyak kegiatan sosial berlangsung di ruang terbuka seperti pantai, taman kota, dan lapangan olahraga. Gaya hidup ini memperlihatkan betapa pentingnya kebersamaan dalam keseharian mereka, meskipun tantangan sosial seperti ketimpangan ekonomi masih menjadi isu besar. Brasil memiliki salah satu ekonomi terbesar di dunia, namun kesenjangan sosial dan ekonomi masih sangat terasa. Di satu sisi, terdapat kota-kota modern seperti Sao Paulo dan Rio de Janeiro yang menjadi pusat bisnis dan pariwisata, tetapi di sisi lain masih banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi sulit, terutama di kawasan favelas perkampungan kumuh. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan, namun perbedaan kelas masih menjadi tantangan utama. Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan telah mengalami peningkatan dalam beberapa dekade terakhir. Namun, kualitasnya masih bervariasi antar daerah. Masyarakat kelas menengah ke atas cenderung mengandalkan layanan swasta, sementara kalangan bawah bergantung pada layanan publik yang kadang terbatas. Sebagian besar penduduk Brasil menganut agama Katolik, tetapi dalam beberapa dekade terakhir terjadi pertumbuhan signifikan dalam komunitas Protestan evangelis. Selain itu, ada pula praktik kepercayaan tradisional Afrika seperti candomblé dan umbanda yang menunjukkan bagaimana warisan spiritual turut memperkaya kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat Brasil adalah gambaran tentang bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan, meskipun dibayangi oleh tantangan sosial dan ekonomi. Dengan semangat kebersamaan, kreativitas, dan identitas budaya yang kuat, masyarakat Brasil terus bergerak maju menghadapi masa depan, sambil tetap menjaga akar budaya yang telah membentuk mereka selama berabad-abad. Tak hanya kaya budaya dan kehidupan sosial yang berwarna, Brasil juga menyimpan kekayaan ilmiah yang luar biasa, terutama dalam bidang paleontologi. Negeri ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan deposit fosil tertua dan paling unik di dunia. Museum-museum di Brasil, seperti Museu Nacional, Museum Nasional, di Rio de Janeiro dan Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens di Ceará, menjadi rumah bagi ribuan fosil yang tak hanya menarik secara ilmiah, tapi juga mengundang rasa takjub, heran, bahkan senyum. Ditemukan di formasi Santana di negara bagian Ceará, fosil dinosaurus karnivora kecil ini sangat langka karena jaringan lunaknya, seperti otot dan pembuluh darah, ikut terawetkan. Hal ini sangat jarang terjadi dalam dunia fosil, menjadikannya salah satu spesimen paling menarik di dunia. Fosil Pterosaurus, reptil terbang, yang ditemukan di Brasil punya bentuk gigi menyerupai sisir. Gigi-gigi ini diyakini digunakan untuk menyaring makanan dari air, mirip seperti cara kerja paruh flamingo modern. Bentuknya yang lucu dan nyentrik membuat pengunjung anak-anak sering kali menyebutnya, dinosaurus tersenyum. Di beberapa lapisan batu di daerah Araripe Basin, peneliti menemukan fosil-fosil ikan purba yang seolah-olah saling menumpuk atau berpelukan. Para ilmuwan percaya fenomena ini terjadi karena peristiwa geologi yang cepat, seperti letusan bawah laut atau longsoran sedimen, yang membekukan mereka dalam posisi itu. Unik dan menyentuh dalam satu waktu. Fosil Titanosaurus, salah satu dinosaurus pemakan tumbuhan terbesar yang pernah hidup, ditemukan bersama dengan sarang telur purba yang masih utuh. Pemandangan ini memberikan gambaran luar biasa tentang perilaku hewan prasejarah sebagai makhluk sosial yang melindungi keturunannya, dan sering kali menarik perhatian pelajar yang datang berkunjung. Di Museum Paleontologi di Crato, pengunjung bisa menemukan fosil katak purba yang ukurannya hanya sebesar koin, tapi luar biasanya adalah, struktur tubuhnya nyaris sempurna.
Dari tulang kecil hingga bentuk tubuh, seolah-olah ia membeku dalam waktu. Lucu, mungil, dan jadi favorit para pengunjung anak-anak. Menariknya, beberapa museum di Brasil bahkan membuat ruang khusus bertema fosil yang aneh dan lucu. Di sana, anak-anak bisa melihat fosil dengan bentuk aneh, misalnya kerang yang terjebak dalam posisi seperti sedang berpelukan, atau ikan purba dengan ekspresi yang terlihat seperti sedang marah. Ini adalah cara cerdas dan menyenangkan untuk memperkenalkan paleontologi kepada generasi muda, dengan pendekatan edukatif yang ringan dan menghibur ini. Museum-museum di Brasil bukan hanya tempat menyimpan sejarah, tetapi juga ruang penuh keajaiban di mana masa lalu hadir dalam bentuk yang sering kali tak terduga, aneh, lucu, dan luar biasa. Fosil-fosil unik yang ditemukan di negara ini bukan hanya memberikan wawasan ilmiah, tetapi juga menyentuh sisi emosional dan imajinatif para pengunjung. Di balik setiap batu dan tulang purba, ada kisah yang menunggu untuk ditemukan, kisah tentang bumi yang jauh lebih tua, dan jauh lebih menarik, dari yang bisa kita bayangkan. Menyelami kehidupan sehari-hari masyarakat Brasil berarti memahami bagaimana mereka menjalani hari dengan kombinasi antara kerja keras, semangat hidup, dan keterikatan yang kuat pada komunitas. Meskipun tantangan sosial dan ekonomi masih menjadi bagian dari realitas, masyarakat Brasil memiliki cara tersendiri untuk menjaga optimisme dan harmoni dalam keseharian. Sebagian besar penduduk Brasil bekerja di sektor jasa, industri, dan pertanian. Di kota-kota besar, banyak orang bekerja di perkantoran, pusat perbelanjaan, dan sektor teknologi yang berkembang pesat. Namun, sektor informal juga sangat dominan, banyak warga yang menjadi pedagang kaki lima, pengemudi ojek daring, atau pekerja harian lepas. Meski pekerjaan ini tidak selalu memberikan jaminan sosial, masyarakat menjalani profesi mereka dengan semangat dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Menariknya, budaya kerja di Brasil cenderung fleksibel. Hubungan antara rekan kerja biasanya akrab dan santai, dan istirahat makan siang sering dimanfaatkan sebagai waktu untuk bergaul atau bahkan tidur siang sejenak, tradisi yang disebut "sesta" di beberapa daerah. Anak-anak di Brasil umumnya memulai sekolah dasar pada usia 6 tahun, dan banyak sekolah memiliki sistem belajar setengah hari, baik pagi atau sore. Waktu luang mereka sering diisi dengan bermain sepak bola, menari, belajar musik, atau membantu keluarga. Di kota besar, remaja sering menghabiskan waktu di pusat perbelanjaan atau kafe, sementara di pedesaan, mereka lebih banyak berkegiatan di alam terbuka. Sayangnya, kesenjangan dalam kualitas pendidikan antara wilayah kaya dan miskin masih menjadi isu besar. Namun, banyak komunitas dan organisasi lokal yang berinisiatif menyediakan kursus gratis, ruang belajar bersama, dan pelatihan keterampilan untuk anak muda, terutama di daerah rawan sosial. Hiburan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Brasil. Sepak bola adalah olahraga nasional yang bukan hanya ditonton, tapi juga dimainkan hampir di setiap sudut kota, dari pantai hingga lapangan tanah kosong. Selain itu, musik dan tari juga sangat penting dalam kehidupan mereka. Samba, foro, aks, dan funk carioca bukan sekadar hiburan, tapi bagian dari identitas sosial. Akhir pekan biasanya dihabiskan bersama keluarga atau teman. Banyak orang pergi ke pantai, menggelar barbecue churrasco, atau menonton pertandingan sepak bola bersama. Di daerah tertentu, seperti Bahia dan Pernambuco, akhir pekan juga menjadi waktu untuk pertunjukan budaya dan tarian tradisional yang menggambarkan warisan Afrika dan pribumi. Masyarakat Brasil dikenal sangat religius. Mayoritas menganut Katolik, tetapi agama Protestan evangelis dan kepercayaan Afro-Brasil seperti candomblé dan umbanda juga sangat berkembang. Kehidupan spiritual memainkan peran besar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang memulai hari dengan doa, dan aktivitas keagamaan seperti misa atau pertemuan komunitas sangat rutin dilakukan. Nilai-nilai seperti keluarga, solidaritas, keramahan, dan kegembiraan sangat dijunjung tinggi. Tidak heran jika suasana di lingkungan permukiman sering hangat dan terbuka, anak-anak bermain bersama, tetangga saling membantu, dan pintu rumah sering dibiarkan terbuka sebagai tanda keakraban. Kehidupan sehari-hari masyarakat Brasil adalah perpaduan menarik antara kesederhanaan dan semangat. Di tengah berbagai tantangan yang mereka hadapi, mereka tetap menampilkan wajah yang optimis, ramah, dan penuh energi.
Dari pasar tradisional yang ramai hingga kota besar yang berdenyut dengan teknologi dan seni, Brasil adalah negara di mana kehidupan berjalan dengan irama khas, kadang cepat, kadang lambat, tapi selalu penuh warna. Brasil bukan hanya negeri yang kaya akan budaya dan alam, tetapi juga tanah yang dipenuhi kisah-kisah sejarah yang unik dan legenda rakyat yang memikat. Di balik pantai-pantai emas dan hutan Amazon yang misterius, terdapat cerita-cerita yang menyeberang antara kenyataan dan mitos, antara sejarah dan keajaiban. Brasil secara resmi ditemukan oleh bangsa Portugis pada tahun 1500 oleh Pedro Álvares Cabral. Namun, konon penemuan itu sebenarnya bukanlah tujuan awal ekspedisi. Kabarnya, kapal Cabral tersesat karena badai laut dan akhirnya mendarat di pantai Brasil, sebuah kecelakaan bersejarah yang mengubah nasib benua Amerika Selatan. Nama Brasil sendiri berasal dari pau Brasil, sejenis pohon berwarna kemerahan yang kayunya sangat berharga dan menjadi komoditas utama pada awal penjajahan. Kayu ini bahkan dianggap ajaib oleh penduduk Eropa karena bisa menghasilkan pewarna alami yang kuat dan eksotis. Salah satu hal paling luar biasa dari sejarah Brasil adalah pembangunan ibu kotanya, Brasilia. Dibangun dari tanah kosong dalam waktu kurang dari 5 tahun pada akhir 1950-an, kota ini dirancang menyerupai bentuk pesawat terbang jika dilihat dari atas, simbol masa depan dan kemajuan. Kota ini kini diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO karena desain, legenda dan cerita rakyat di Brasil sangat beragam, hasil perpaduan antara budaya pribumi, Afrika, dan Eropa. Banyak di antaranya penuh keajaiban dan nilai moral yang diwariskan turun-temurun. Curupira adalah makhluk mistis dalam cerita rakyat Amazon. Ia digambarkan sebagai anak kecil berambut api dan berkaki terbalik, tumit di depan, jari di belakang, sehingga sulit dilacak. Ia dikenal sebagai pelindung hutan, yang menyesatkan dan menghukum pemburu atau penebang pohon yang merusak alam. Legenda ini mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan, jauh sebelum isu perubahan iklim menjadi topik global. Iara adalah legenda klasik, seorang gadis cantik dengan ekor ikan yang tinggal di sungai Amazon. Ia memiliki suara merdu yang bisa memikat pria hingga tersesat dan hilang dalam hutan atau sungai. Kisah Iara menggabungkan unsur kecantikan, bahaya, dan kekuatan perempuan, dan masih sering diceritakan sebagai dongeng sebelum tidur oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Sachi adalah makhluk legendaris berkulit gelap, bertopi merah, dan hanya memiliki satu kaki. Ia dikenal sebagai sosok nakal yang suka mengganggu manusia, menggulung pakaian, menyembunyikan benda, atau menakuti hewan. Namun, Sachi juga sering dianggap sebagai pelindung rumah dan anak-anak, asalkan tidak diganggu. Ia merupakan simbol kecerdikan, kelincahan, dan kekuatan dari budaya Afrika yang dibawa para Buddha ke Brasil. Boitata adalah ular raksasa bercahaya api yang dipercaya menjaga hutan dan sungai dari kejahatan. Ia akan muncul saat malam untuk menghukum mereka yang mencemari atau merusak alam. Legenda Boitata mengingatkan tentang pentingnya menjaga harmoni dengan alam dan makhluk hidup di sekitarnya.